Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Philip. Selamat pagi. Iya. Oke Pak Philip, judi online ini semakin marak begitu ya akhir-akhir ini, dari kota bahkan sampai ke daerah begitu. Nah, dan ini beberapa hal sudah dilakukan pemerintah begitu ya untuk mencegah ataupun menekan angka semakin berkembangnya begitu masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online ini. Nah, sejauh ini Pak Philip dari Kementerian Kominfo sendiri ini hal apa saja yang dilakukan untuk menekan semakin maraknya judi online Pak Philip? Baik, ya betul sekali. Di Kementerian Kominfo sebetulnya sejak beberapa tahun terakhir ya, sudah melakukan patroli cyber ya, patroli cyber, dan ini dilakukan secara khusus untuk memantau konten-konten judi online karena perkembangannya sangat marak. Dan sejak beberapa tahun terakhir sampai dengan Mei 2022 ini, Kominfo melalui tim patroli cyber sudah memutus akses sekurangnya 499.000 lebih konten perjudian ya. Sudah banyak sekali Pak Philip ini ya yang diputus ya. Di berbagai platform digital. Dan dari pantauan patroli cyber memang terlihat bahwa meskipun sudah dilakukan pemutusan akses ribuan konten ya, ratusan ribu konten, tetapi pada saat yang sama terus bermunculan konten-konten lainnya ya melalui berbagai platform digital ya. Dan itu memang sangat marak karena dari apa yang kami coba teliti di lapangan, yang membuat konten-konten perjudian itu sangat marak memang karena dibuat sedemikian rupa sehingga gampang sekali diakses secara online oleh masyarakat pada umumnya. Dan itulah yang membuat konten-konten perjudian itu bertumbuh sangat subur ya. Meskipun sudah diberantas sedemikian rupa, diberantas dalam arti di Kementerian Kominfo diputus akses online-nya ya. Namun karena dengan mudah dapat diakses melalui media online, maka konten-konten seperti itu sangat subur bertumbuh ya. Dan sebetulnya kepada masyarakat sudah disampaikan juga berulang kali bahwa menggunakan akses untuk konten-konten perjudian seperti ini sebetulnya melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu sudah sangat jelas. Bahkan kepada para pelaku maupun orang yang mendistribusikan konten-konten perjudian tersebut mendapat ancaman hukuman pidana, ya pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, soal ini sebetulnya sudah disampaikan secara luas ya kepada publik. Namun itu tadi karena begitu mudahnya masyarakat bisa mengakses konten-konten perjudian ini, sehingga sampai hari ini memang masih marak terjadi ya, masih marak terjadi karena iming-iming yang didapat melalui konten-konten perjudian ini begitu mudahnya orang bisa mendapatkan hal-hal yang menurutnya memperoleh keuntungan sesaat ya, keuntungan sesaat. Namun faktanya sebetulnya dari apa yang kami lihat di lapangan, faktanya semua orang yang menggunakan atau memainkan konten-konten perjudian tersebut, dia sebetulnya lebih dari 70% mengalami kekalahan. Ya, dan hanya sekitar 20-30% diberi iming-iming kemenangan. Namun karena iming-iming itu diperoleh cukup besar di pengalaman pertama, membuat orang terus-menerus mencoba untuk mengakses konten perjudian
dengan iming-iming kemenangan tadi. Oke. Lalu itu membuat orang menjadi kecanduan untuk mengakses konten tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian sangat serius di Kementerian Kominfo. Oke. Dan karena itu melalui berbagai program, ya, Kementerian Kominfo menghimbau masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak, ya, dengan bijak dan baik. Oke. Ya, terutama menggunakannya untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Memang ini hal yang boleh dikatakan merupakan tantangan besar ketika masyarakat bisa secara luas, secara terbuka, secara gampang mengakses media online melalui konektivitas internet yang sudah diperoleh, didapat di tempat-tempat mereka sampai ke daerah-daerah seperti itu. Ya. Baik, Pak Philip, tadi dikatakan udah 400 ribuan begitu ya situs perjudian ini yang diblokir oleh Kementerian Kominfo begitu. Namun ini masih ada begitu ya situs-situs yang terus bermunculan yang digunakan oleh masyarakat. Ini kendalanya di mana nih Pak Philip? Ya, salah satu hal begini, dalam pengalaman memang pemberantasan judi online di Indonesia ya mengalami situasi yang penuh tantangan cukup berat. Yeah. Maksudnya bahwa kita dihadapkan pada satu fakta lain, yaitu adanya pengalaman di berbagai negara lain di luar Indonesia, di mana kegiatan perjudian tersebut dilegalkan, yang mengakibatkan kendala penindakan hukum lintas negara. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dengan adanya perbedaan ketentuan hukum terkait perjudian di berbagai negara. Nah, sehingga kalau kita melakukan secara ketat untuk mencegahnya, bahkan tadi sudah saya katakan akan mendapat ancaman hukuman yang cukup berat sebetulnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kita menghadapi kendala tadi, ya, di beberapa negara kegiatan perjudian tersebut dilegalkan, sehingga membuat penindakan hukum lintas negara itu menjadi kendala tersendiri. Begitu. Nah, ini, namun demikian ya, pemerintah tidak hanya melalui Kominfo, tetapi juga lembaga penegak hukum lainnya berupaya terus untuk melakukan pendekatan kalau terjadi ya terjadi perjudian, ya, kegiatan perjudian itu terjadi di lintas negara, ya. Misalnya konten-konten itu ternyata ada di beberapa negara yang justru di negara-negara terkait itu melegalkan kegiatan perjudian. Nah, tentu dilakukan pendekatan-pendekatan secara hukum dan dengan berbagai cara lain agar pelaku-pelaku yang ada di Indonesia ya bisa ditindak secara hukum. Dan pelaku-pelaku Indonesia yang misalnya berlindung di balik ketentuan negara-negara yang melegalkan perjudian tersebut, itu juga bisa dikenai hukuman Indonesia. Misalnya kalau pelaku tersebut dibawa ke Indonesia. Nah, pendekatan seperti itu juga terus dilakukan oleh tidak hanya Kominfo, tetapi lembaga penegak hukum lainnya. Seperti itu. Baik. Pak Philip, dan menurut informasi yang saya baca juga ini ya, walaupun sudah banyak begitu ya situs-situs online yang diblokir, ini bermunculan terus begitu situs-situs baru yang mengakibatkan pemerintah ini sulit untuk mendeteksi begitu Pak Philip. Ini sudah dipikirkan belum untuk bagaimana caranya untuk bisa menghentikan hal tersebut Pak Philip? Ya, seperti saya sebut tadi juga bahwa patroli cyber ini tidak hanya dilakukan di Kementerian Kominfo ya, tapi juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang lain ya. Saya sebut saja misalnya di Polri seperti itu ya. Di Polri, terus
memang dari lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani ini sudah dilakukan koordinasi sedemikian rupa, ya, untuk melakukan upaya-upaya hukum tentunya. Pertama, untuk bagaimana mengatasi maraknya konten-konten perjudian yang tersebar di berbagai platform digital. Yang berikut dilakukan himbauan kepada masyarakat sekaligus memberi peringatan bahwa hal ini melanggar ketentuan perundang-undangan. Ya, tadi saya sudah sebut Undang-Undang ITE, seperti itu, dengan pasal-pasal terkait di dalamnya. Yang berikut, kami juga melakukan upaya-upaya positif yang lainnya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar memanfaatkan konektivitas internet tersebut untuk hal-hal yang memberikan nilai positif bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Ya, misalnya menyediakan berbagai pelatihan UMKM misalnya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan akses internet tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan sosial ekonominya. Alih-alih dia karena dapat akses internet dengan mudah, karena sudah terpasang fasilitas atau infrastruktur internet di daerahnya, masyarakat dengan gampang mengakses informasi apa saja, ya, apa saja, termasuk kalau dia termasuk maksud saya kalau dia bisa dengan mudah mengakses konten-konten perjudian di media online, ya, melalui berbagai platform tadi. Nah, itu salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Kominfo, bekerja sama juga dengan berbagai kementerian yang lain yang terkait, misalnya Kementerian Parekraf, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, dan seterusnya. Seperti itu. Iya, baik. Pak Philip, ini semoga upaya-upaya yang dilakukan ini bisa terus menekan begitu ya, merebaknya kasus judi online di Indonesia, Pak Philip, ya. Iya. Baik, Pak Philip, terima kasih informasinya bersama RRI ND pagi ini, Pak Philip. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh. Semoga kita terus meningkatkan upaya untuk memberantas perjudian online seperti ini dengan kegiatan yang positif. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Pendengar